Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah masjid Darul Umum Universitas Maulana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Rabu pada salat Zuhur kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat majelis ilmu yang penuh dengan keberkahan ini yang insyaallah tentunya kelak akan menjadi sabatas amal ibadah kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis dikatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, bahwa salat seseorang itu tidak akan diterima liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya. Salat seseorang tidak akan diterima kecuali, ya. Artinya kalau seseorang dalam salat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka salat tersebut kemudian tidak sah. Karenanya setelah membaca surat Al-Fatihah itu rukun min arkanis salat, salah satu rukun daripada salat, dan memang harus dibaca baik dalam keadaan salat sendiri maupun salat berjamaah. Ini mazhab Imam Syafi'i. Karenanya pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Fatihah atau surat Al-Fatihah dilihat dari sudut pandang yaitu tafsir. Di dalam Al-Quran kita tahu ada istilah makiyah madaniyah. Makiyah madaniyah. Yang kita tahu hanya kalau surat itu kalau nggak makiyah ya madaniyah, cuma dua itu. Padahal dalam Al-Quran jumlah surat yang termasuk dalam kajian makiyah itu ada 82. 82 termasuk dalam kajian makiyah. Kemudian yang 20 termasuk dalam kajian madaniyah. Berarti sisa berapa itu? 82 tambah 20 82 tambah 20 sudah berapa? 102 ya. 102. Masih ada berapa lagi yang belum termasuk? Jumlah surat yang Al-Quran ada berapa? 114. Berarti masih ada berapa lagi yang belum masuk? 12. Nah, 12 inilah yang kemudian menjadi khilafiyah, menjadi perbedaan. Ada ulama mengatakan ini termasuk dalam kajian, termasuk bagian surat Makkiyah, dan ini termasuk bagian surat Madaniyah. Di antaranya saya tidak menyebutkan 12 karena 12 itu nanti ada Al-Fatihah termasuk dalam surat yang konflik ini, yang terjadi khilafiyah antara ulama. Ada yang mengatakan dia masuknya Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Kemudian ada lagi surat An-Nas, kemudian ada lagi surat Al-Falaq, kemudian ada lagi masuk surat Al-Ikhlas, kemudian ada lagi surat Ar-Rahman. Ini di antara surat-surat yang termasuk dalam bagian konflik yang terjadi perdebatan ulama, apakah ini termasuk dalam masuknya dalam Makkiyah ataupun Madaniyah. Baik, surat Al-Fatihah ini walaupun banyak ulama yang mengatakan termasuk dalam Makkiyah, tapi jangan salah, Makkiyah dengan surat Al-Fatihah pun banyak ulama yang mengatakan Madaniyah juga. Ya. Di antara yang mengatakan Makkiyah itu adalah karena pada saat surat Al-Fatihah itu turun berbarengan dengan kewajiban sholat. Kewajiban sholat itu kan akhir-akhir Nabi Muhammad berada di Mekah. Kemudian yang mengatakan surat Al-Fatihah itu termasuk dalam kajian Madaniyah itu berbarengan dengan perintah merubah arah kiblat. Karena kiblat sholat kita itu menghadap kemana? Masjidil Aqsa. Baik, umat Islam, ulama itu kalau nggak beda itu nggak seru. Makanya kemudian ada yang mengatakan istilah itu umat rahmah, perbedaan umat itu rahmah. Ya. Tak seru kalau nggak ada beda. Yang penting adalah kita sama-sama saling menghargai dan menghormati. Sepanjang masing-masing menggunakan dalil yang pas, maka itu tidak bermasalah dan sebuah perbedaan. Baik, di awal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama. Baik, sebelum sana ada yang mengatakan perbedaan ulama tentang jumlah surat Al-Fatihah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa jumlah surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Jadi diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian kalau Imam Malik itu menghilangkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau Anda sholat di Makkah atau Madinah, itu biasanya kita tidak menggunakan Bismillah, langsung kata Alhamdulillah Rabbil Alamin. Begitu. Jadi jangan heran kalau seandainya ada imam tidak menggunakan Bismillah, berarti imam menggunakan madhabnya Imam Malik. Kalau kemudian membaca Bismillah, berarti ini pakainya Imam Syafi'i. Kalau Bismillahnya pelan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, bisa kan begitu? Berarti ada Bismillah, cuman posisi Bismillah itu dibacanya pelan. Nah ini berarti menggunakan siapa? Menggunakan madhabnya Imam Hanafi. Itu sekali Islam itu. Ya. Yang terpenting adalah kita tahu dalilnya, ya. Yang penting adalah kita tahu dalilnya dan tidak saling mencemooh dan tidak saling menghina satu sama lain. Baik. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha. Ar-Rahman itu Maha apa? Pengasih. Ar-Rahim lagi Maha penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini termasuk Asmaul Husna. Asmaul Husna. Gimana kita bahas Asmaul Husna? 99 yang terbaru. Masih sedikit yang terbaru. Yang terbaru. Jumlah Asmaul Husna, ya. Jumlah Asmaul Husna itu ada yang mengatakan jumlahnya 1000. Ya. Ada yang mengatakan jumlahnya 1000, ada yang mengatakan jumlahnya 100. Yang mengatakan jumlahnya 1000 itu 300 ada di kitab Taurat, 300 ada di kitab Injil, 300 ada di kitab Zabur. Sudah berapa? 900. 100-nya ada di mana? Di Al-Quran. Kok ada di Al-Quran? Yang kita tahu dalam Al-Quran itu cuma 99. Betul. Tapi yang satu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim merupakan, ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini merupakan Asmaul Husna, nama-namanya Allah. Tapi pertanyaannya begini, kenapa Bismillahirrahmanirrahim ini Allah, ya? Bismillahirrahmanirrahim Asmaul Husna yang dicantumkan dalam Bismillah ini Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim Hakim atau Bismillahirrahmanirrahim Azim. Tapi kok menggunakan Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa hanya mengambil Asmaul Husna Allah yang bahasanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Jawabannya adalah rahmati wasi'at kulla syai'. Itu jawabannya. Di antara Asmaul Husna Allah, sekian banyaknya Asmaul Husnanya Allah, ya, yang paling dominan itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Makanya dalam Bismillahirrahmanirrahim itu hanya nama Rahman dan Rahim saja yang dicantumkan dalam Bismillahirrahmanirrahim, padahal jumlah Asmaul Husna itu sangat banyak. Ya, wah, ini sangat paradoks sekali katanya. Oh, cuma sebentar. Nanti sudah baru Bismillah. Ini saya kalau saya panjang kajian tafsir ini bisa sampai 1 jam. Bismillah tuh belum Bismillah itu jumlahnya ada 19 huruf. Ya, Bismillah ada 19 huruf. Dan dalam tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu ba sin, mestinya adalah ba alif sin, tapi alif kuat. Ya. Coba kalau Pak lihat di surat Al-An'am, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbika itu pasti ada alifnya. Hanya dalam surat Al-Fatihah saja yang ismun itu alifnya dibuang kemudian langsung disambungin ba sin mim. Kenapa? Karena supaya jumlahnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu jumlahnya ada 19 huruf, supaya jumlahnya 19 huruf. Kenapa bisa begitu? Karena kata ismun di dalam Al-Quran itu 19 kali diulang. Begitu, 19 kali diulang. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Fatihah itu ayat 1 sampai 4 itu pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pujian kepada Allah. Kemudian ayat berikutnya dari 5 sampai terakhir 7 itu adalah untuk kita. Karena di dalam hadis dikatakan qasamtu baini wa baina 'abdi. Surat Al-Fatihah itu qasamtu baini wa baina 'abdi, itu membagi antara aku dengan hamba. Kenapa? Karena ayat 1 itu isi dari ayat 1 sampai ayat 4 itu pujian kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Memuji Allah bukan? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pujian bagi Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Kasih juga Maha Sayang. Malik Yaumiddin, pemilik apa? Hari pembalasan. Sudah sampai 4. Baru setelah itu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Mula kami memohon dan hanya kepada Mula
kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta tolong. Ya, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Bayangkan, kita mau minta tolong sama Allah saja, itu mesti diawali sama apa? Memuji Allah dahulu. Ini sebuah etika, supaya ketika kita berdoa sama Allah nggak langsung ujuk-ujuk ambil wudhu kemudian gelar sejarah selesai assalamualaikum ya Allah minta duit, nggak begitu. Kita mau mengajukan kredit saja ada etikanya, ada berbagai administrasi yang harus diselesaikan. Nah ini sama Allah ujuk-ujuk langsung gelar sejarah ya Allah kita minta duit, langsung begitu. Karena ini sebenarnya etika, ini teguran buat kita. Karena ketika kita minta sama Allah itu ada pujian dulu. Bismillahirrahmanirrahim, memuji Allah dari ayat 1 sampai ayatnya 4. Itu pujian kepada Allah. Baik. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji. Berarti yang memuji itu siapa? Segala puji bagi Allah. Yang memuji Allah itu siapa? Makhluk kan? Segala itu berarti semua makhluk atau sebagian atau cuma manusia doang? Seluruhnya. Baik. Berarti segala pujian itu ya, pujian itu sesungguhnya ucapan terima kasih atau bukan? Ucapan terima kasih atau bukan? Baik. Dalam bahasa Arab ucapan terima kasih itu sering pernah diucapkan Arab ngomong nggak? Syukran. Benar orang Arab ngomong atau orang Indonesia yang belajar Arab. Banyak sekarang super kasir yang silang gitu ya. Giliran kayak gitu ngomongnya banyak bahasa Arab yang gitu. Baik, ada orang Arab kalau dikasih sesuatu suka menjawabnya apa? Syukran. Atau orang Indonesia dikasih sesuatu menjawabnya apa? Syukran. Padahal alhamdu atau hamdan ini pun pujian juga. Lalu apa bedanya antara hamdan juga ucapan terima kasih. Apa bedanya alhamdu atau hamdan dengan syukran? Bedanya, kalau syukran begini, saya kasih HP, ridho, ya, kemudian ridho terima, syukran Ustaz, misalkan. Ini menggunakan syukran. Kenapa? Yang ngasih kelihatan, yang dikasih kelihatan, bendanya juga kelihatan. Begitu. Makanya ngomongnya syukur. Tapi kalau hamdan atau hamdun itu yang memberi tidak kelihatan, yang diberi kelihatan, benda yang diberikan bisa jadi kelihatan, bisa jadi bentuknya tidak kelihatan. Karena pujian kepada Allah itu makanya alhamdulillahirabbil alamin, bukan asyukurillah, tapi alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah kasih kita rezeki itu tidak langsung Allah mereka Jibril, tolong Jibril ke rumahnya Juki misalkan, atau assalamualaikum Juki ada titipan dari Allah. Apa sih itu kan tidak? Ya kan? Ada yang paling besar adalah nikmat sehat. Itu kan Allah ngasih kesehatan terhadap kita itu bentuknya kan? Ngasih terhadap itu bentuknya kan kan? Ya, dan kelihatan yang dikasih kelihatan, yang ngasih nggak kelihatan, bentuk benda atau yang dikasihkan itu tidak kelihatan. Makanya menggunakan alhamdulillah. Ya, saya lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim sesungguhnya artinya sama-sama dari rahimah. Bedanya adalah kalau rahman itu kasih sayang Allah yang diberikan kepada siapa? Kepada umat seluruh yang ada di dunia ini, baik yang menyembah Allah ataupun yang tidak menyembah Allah. Itu rahmat. Makanya kadang-kadang kita selalu berpikir begini, enak banget itu orang sholat kagak, puasa kagak, ini banyak terus. Di blok-blok banyak orang Cina, yang jenis Mas Cina. Orang Islam punya apa? Masjid. Coba, apakah kita kemudian pernah berpikir begini? Dia nggak sholat, dia nggak puasa, tapi rezekinya lancar. Saya sholat terus, saya puasa terus, begini-begini aja. Betul? Pernah berpikir seperti itu? Itu Allah terhadap umat yang lain selain umat muslim, ya. Allah terhadap makhluknya, ya. Maka kasih sayangnya itu menggunakan rahmat. Oke? Kasih sayangnya menggunakan rahmat. Tapi kalau rahim itu kasih sayang hanya khusus diberikan Allah kepada siapa? Umat Islam. Itulah. Sudah berapa? Sudah berapa? 15. Sudah 15 ya? Bapak Rahman.
Baik, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan di surat Al-Fatihah, kita akan bahas saja. Baik. Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa kasih sayang Allah itu kalau rahmat diberikan kepada seluruh umat manusia, seluruh makhluknya Allah, baik yang menyembah Allah ataupun yang tidak menyembah Allah, itu rahmat. Kalau rahim, kasih sayang Allah, ya, rahim itu kasih sayang Allah hanya diberikan kepada umat Islam saja. Bedakan rahim, ya, beda. Karena yang di dalam sebuah hadis itu tidak dikatakan begini. Sering saya sampaikan sebenarnya. Hadis itu dikatakan begini. Lagi tidak ahadan amaluhu al-jannah. Ya kan? Lagi tidak ahadan amaluhu al-jannah. Tidak akan pernah, panggilan soalnya. Tidak akan pernah orang masuk surga. Lagi tidak ahadan amaluhu al-jannah. Tidak akan pernah orang masuk surga. Itu gara-gara apa? Amalnya. Sahabat nanya, yang ngomong Nabi itu. Sahabat nanya, wala anta ya Rasul? Apa termasuk itu ya Rasul? Jawabnya Nabi apa? Wala anta. Termasuk saya. Saya ini bukan persoalan amalnya. Sahabat kata, Nabi saja yang sholatnya sampai 5 rakaat dibilang masuk surga bukan perkara amalnya. Illa ayataghammada lillah bifadlin wa rahmatin. Itu jawabannya. Illa ayataghammada lillah bifadlin wa rahmatin. Kecuali orang tersebut itu mendapatkan apa? Karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya rahmat itu nilainya sangat besar. Ya. Anda boleh memberikan rahmat di dunia, tapi rahmat di akhirat itu nilainya sangat besar. Karena persoalan umat Islam masuk surga itu bukan persoalan amal. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa saya katakan demikian? Amal manusia kalau nggak pernah ngelakuin dosa sekarang pun dari begitu lagi bocor terus sampai mati 90 tahun nggak pernah ngelakuin dosa walaupun itu mustahil, itu masuk surga nggak bisa. Ibaratnya ya, ibaratnya anak begitu lahir langsung S3, ibaratnya seperti itu, nggak ibarat. Kalau bukan karena Allah terlalu baik sama umat Islam, sesungguhnya tidak ibarat ketika orang tidak pernah melakukan dosa sekali dikasih surga, itu sesungguhnya tidak ibarat. Kalau bukan karena apa? Kalau bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya sampai ayat 9 Ar-Rahman Ar-Rahim. Hanya sampai ayat 3, bisa kesempatan lain akan kita lanjutkan. Mohon maaf atas kekurangan, marilah kita sama-sama menjadi dengan bacaan surah Al-Asr, karena ini merupakan kebiasaan para sahabat. Para sahabat ketika Nabi Muhammad menyampaikan kajian, maka akan menutup kajian tersebut dengan membaca surat Al-Asr. Wal-Asr. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallah. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.